Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Hai, halo sahabat, bersua lagi masih di channel rumah kita dalam ulasan 34 tema bakat talent mapping bersama saya Woro Tri Utami, praktisi talent mapping. Sahabat, hari ini kita akan membahas bakat adaptability. Apa dan bagaimana bakat adaptability? Sahabat dan teman-teman tetap stay tune. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sahabat semua tidak tertinggal ulasan-ulasan bakat atau bahasan lain di channel rumah kita ini. Yuk, sekarang kita lanjut ke bahasan bakat adaptability. Ya. Bakat adaptability ini memiliki core strength memberikan kesesuaian. Jadi memang mereka yang memiliki bakat kuat adaptability, mereka adalah pribadi-pribadi yang fleksibel, ya, adaptif, responsif. Responsif di sini maksudnya mampu memberikan respon terbaik atas suatu kondisi yang ada, ya. Jadi dia bisa sesegera mungkin fleksibel, ngeblur gitu ya, ngeblend dengan setiap kondisi yang ada, perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, ya. Mereka menjalani hidupnya itu ya mengalir saja, hari per harinya dijalani saja, apa yang terjadi hari itu oke, hari selanjutnya oke, seperti itu. Jadi mereka menjalani hari per harinya mengalir saja sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, agar dia bisa mengaktualisasikan, melaksanakan bakat adaptability ini, maka paling tidak ada dua hal yang orang adaptability ini perlu miliki, ya. Perlu bersinggungan dengan dua hal ini, ya. Yang pertama adalah orang adaptability kuat butuh keleluasaan untuk dia bisa bersikap fleksibel, ya, untuk dia bisa merespon fleksibel terhadap segala kondisi yang ada. Yang kedua, orang dengan bakat kuat adaptability ini membutuhkan situasi yang membutuhkan respon cepat. Ya, jadi bakat adaptability ini akan muncul kalau ada perubahan kondisi yang membutuhkan respon cepat. Nah, di saat ada kejadian, di saat ada kondisi seperti itu, maka bakat adaptability ini oleh orang yang punya bakat adaptability kuat akan segera muncul, ya. Jadi butuh suatu kondisi yang butuh suatu kondisi yang memerlukan respon yang cepat. Gitu. Nah, kalau dua hal ini ada, maka orang adaptability akan bisa keluar bakat adaptability-nya. Nah, sekarang kita menuju pada bahasan bagaimana kalau bakat kuat adaptability ini berkombinasi dengan bakat kuat yang lain. Akan membentuk tipe kekuatan dan potensi kekuatan apa saja. Yuk, kita mulai. Yang pertama, kalau bakat kuat adaptability ini berkombinasi dengan bakat kuat belief dan bakat kuat aktivator. Jadi belief, aktivator, dan adaptability. Ternyata ketiga bakat ini membentuk tipe kekuatan server, ya, server gitu ya. Nah, tipe kekuatan server ini potensi kekuatannya yang bisa muncul cukup banyak. Peran aktivitas yang sekiranya bisa muncul dari mereka yang punya tipe kekuatan server itu cukup beragam, ya. Misalnya ada informing, ya, kemudian servicing, ya, kemudian ada informing, servicing, kemudian ada assisting, ya, termasuk greeting, ya. Termasuk greeting ini pun masuk dalam tipe kekuatan serving. Nah, selanjutnya, yang kedua, bagaimana kalau adaptability, bakat kuat adaptability berkombinasi dengan bakat kuat input dan juga strategic input, strategic dan adaptability. Ketiga bakat ini ternyata memunculkan tipe kekuatan jurnalis. Nah, tipe kekuatan jurnalis ini bisa memunculkan potensi kekuatan beragam juga, ya, jurnalis. Ada writing, ya, ada redacting, ada editing, termasuk juga reporting, ya. Nah, macam-macam potensi kekuatan ini dimunculkan bagi mereka yang memiliki tipe kekuatan jurnalis. Selanjutnya, yang ketiga, ya, bagaimana kalau adaptability ternyata berkombinasi dengan bakat kuat restoratif dan
deliberatif, restoratif, deliberatif, adaptability, restoratif, deliberatif, adaptability. Ternyata ketiga bakat ini kalau berkombinasi itu membentuk tipe kekuatan restorer, ya, restorer. Nah, restorer ini potensi kekuatan yang muncul pun beragam, sama. Ada diagnosing, ada restoring itu sendiri, termasuk juga identifying. Jadi identifying, diagnosing, restoring. Nah, itu semua ada pada tipe kekuatan restorer gitu, restorer atas kombinasi bakat adaptability, restoratif, dan deliberatif. Nah, bagaimana kalau ternyata lemah? Itu tadi kalau misalnya kuat bakat, kuatnya adaptability. Bagaimana kalau ternyata kita tidak adaptif? Bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan respon terbaik atas suatu kondisi? Atau kita merasa tidak nyaman atas suatu kondisi yang selalu berubah-berubah. Kita lebih nyaman berada pada satu kondisi yang sama setiap harinya, teratur, ya, dinamikanya tidak terlalu banyak, ya. Kita lebih nyaman dengan kondisi itu. Maka kemungkinan memang bakat adaptability kita lemah. Nah, cara untuk membuat agar kondisi tetap berjalan sedangkan kita tidak kerepotan dengan bakat lemah ini adalah kita bisa sinergi, ya. Kita bisa sinergi dengan orang lain, dengan partner lain yang memiliki bakat kuat adaptability, ya. Sehingga kalau memang kita diharuskan berada pada satu kondisi yang menuntut kita untuk bisa memberikan respon cepat, ya, kita bisa mengandalkan rekan kita tersebut. Yang kedua, selain kita bisa sinergi dengan orang lain, ya, kita bisa juga mensiasatinya dengan mengasah bakat kuat kita yang lain, sehingga mungkin bisa dengan tools, dengan data, sehingga kita bisa memberikan respon yang cepat atas satu kejadian. Nah, seperti itu kalau misalnya kita bakat adaptability-nya lemah. Terakhir, peran atau profesi apa sekiranya yang cocok untuk mereka yang memiliki bakat kuat adaptability? Antara lain ada tenaga kesehatan yang berada pada ruang UGD, ya, UGD, IGD, ya, di depan itu kadang kecelakaan A, B, C, ya, yang kita tidak bisa perkirakan kondisi atau kejadian yang ada. Kedua, mereka yang suka berkegiatan sebagai relawan, di mana kita tidak tahu kondisi bencana itu seperti apa, ya, menuntut respon cepat, menuntut fleksibilitas kita dalam memberikan respon. Yang ketiga bisa juga peran jurnalis, wartawan, jurnalis, ya. Kita juga tidak tahu kalau kita di lapangan, kita harus berhadapan pada kondisi yang seperti apa dan perubahan-perubahan selanjutnya bagaimana. Nah, itu memang menuntut untuk memberikan respon yang cepat dan tepat seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, maka memang membutuhkan mereka yang memiliki bakat kuat adaptability. Ya, saya kira demikian sahabat dan teman-teman semua. Semoga cukup jelas, ya. Jangan lupa kita akan bersua lagi dalam sesi ulasan bakat-bakat selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Terima kasih.